Hai semua, aku Najmi Kalisa. Kali ini aku mau jelasin video tentang komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ini melibatkan pikiran, perasaan, dan refleksi. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau jelasin dulu apa yang dimaksud komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan antara dua orang atau lebih. Tujuannya dari komunikasi adalah untuk menyampaikan makna atau pesan yang dimaksud oleh pengirim kepada penerima. Komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, visual, dan nonverbal. Komunikasi yang efektif adalah ketika pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana pesan disampaikan, baik dalam hal bahasa yang digunakan, cara penyampaian, atau pilihan media yang tepat untuk komunikasi tersebut. Dalam video ini, aku akan membahas mengenai manfaat, faktor, dan tips komunikasi intrapribadi. Dalam era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kegiatan yang padat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil waktu untuk melakukan komunikasi intrapribadi, agar kita memeriksa diri sendiri dan mengevaluasi perasaan serta pikiran kita. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan komunikasi intrapribadi yang efektif, bagaimana cara mengelola emosi dan stres, serta bagaimana cara untuk menetapkan tujuan yang realistis. Aku harap video ini akan membantu kamu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi intrapribadi kamu dan memberikan manfaat bagi kehidupan kamu. Selamat menonton! Apa sih komunikasi intrapribadi? Komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, yaitu dialog internal yang terjadi dalam diri seseorang. Tujuannya apa? Tujuan dari komunikasi intrapribadi adalah untuk memahami dan mengelola diri sendiri dengan lebih baik. Melalui dialog internal, seseorang dapat mengidentifikasi perasaan, pikiran, dan kebutuhan dirinya sendiri, serta menemukan solusi untuk mengatasi masalah atau konflik yang dihadapi. Faktornya apa aja sih yang mempengaruhi komunikasi intrapribadi? Pertama, pengalaman masa lalu. Kedua, nilai keyakinan dan budaya. Ketiga, kondisi lingkungan. Keempat, tingkat kepercayaan diri dan harga diri. Dan yang terakhir adalah pengelolaan emosi. Komunikasi intrapribadi juga penting untuk karir karena komunikasi intrapribadi yang kuat adalah salah satu kunci kesuksesan dalam karir yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dengan mampu mengatur kemampuan intrapribadi, kamu bisa bertanggung jawab atas emosi dan sikapmu lebih baik dari rata-rata. Selain intellectual intelligence, intrapribadi intelligence seperti ini juga adalah hal yang perlu diasah. Tanpa kemampuan intrapribadi yang cukup matang, akan sulit bagimu untuk menghadapi hal-hal tidak terduga dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja. Gimana sih cara mengasah skill intrapribadi? Yang pertama, luangkan waktu untuk refleksi diri. Salah satu aspek utama dalam intrapribadi adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, refleksi diri adalah salah satu cara untuk mengenal diri dengan baik.
Dua, memberi semangat positif pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri itu penting loh. Memberikan semangat positif pada dirimu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keteguhan dalam menghadapi tantangan saat bekerja. Nantinya, kamu bisa memahami apa saja kebiasaan-kebiasaan baik untuk produktivitas dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika hal-hal ini bisa diidentifikasi, kamu jadi tahu mana yang harus dipertahankan dan diperbaiki terkait hubungan dengan orang-orang serta sikapmu sehari-hari. Tak hanya memuji saja saat berbicara positif pada diri sendiri, kamu pun harus meyakinkan diri untuk mampu bertanggung jawab atas kesalahan, namun tanpa menyalahkan diri lebih dari seharusnya. 3. Latihan menempatkan diri pada posisi orang lain. Salah satu tanda kurangnya intrapribadi adalah tidak mampu berempati pada orang lain. Memang, hal ini tidak mudah ditumbuhkan begitu saja. Namun, kamu bisa mengawalinya dengan mencoba menempatkan dirimu di posisi mereka untuk memahami mengapa mereka melakukan tindakan tertentu padamu. Memunculkan kebiasaan ini bisa meningkatkan intrapribadi skill dan memberikan energi yang lebih positif pada diri sendiri dan orang lain. Apa aja sih manfaat komunikasi intrapribadi? Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal. Ketiga, mengurangi stres dan kecemasan. 4, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan yang lebih baik. Apa aja sih tips komunikasi intrapribadi? Yang pertama, jadilah pendengar yang baik bagi diri sendiri. Kedua, hindarilah meremehkan perasaan dan pikiran sendiri. 3, tetap realistis dalam menghadapi masalah. 4, tetap berfokus pada solusi bukan pada masalah. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Selain itu, dengan visualisasi, kamu juga bisa memperkirakan langkah apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Contoh skill komunikasi intrapribadi dan penerapannya. Yang pertama, ada visualisasi. Visualisasi adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dan merencanakan dalam pikiran kamu. Kamu bisa juga merencanakan dan melihat kemungkinan juga menempatkan diri kamu dalam situasi tertentu. Kedua, membuat keputusan. Praktiknya baik di tempat kerja atau kegiatan sehari-hari, kamu akan dihadapkan dengan banyak pilihan dan harus mengambil keputusan. Intrapersonal skill membantu kamu melihat pilihan-pilihan yang ada sebelum memutuskan mana yang paling terbaik. 3. Mengenali emosi negatif. Salah satu interpersonal skill yang penting adalah dapat mengenali emosi positif yang kamu rasakan. Dengan memiliki kemampuan ini, kamu akan menyadari apa yang terjadi dan melakukan hal yang bisa membuat emosi negatif tersebut berganti menjadi positif. Komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal itu seperti kita sedang melamun, berdoa, dan bermonolog. Itu terjadi saat sensasi yang diterima panca indera kita mempengaruhi persepsi yang kemudian direkam oleh memori kita. Jadi di sini kita tak hanya menjadi komunikator, tapi juga jadi komunikan. Kesimpulannya adalah komunikasi intrapribadi sangat penting karena membantu seseorang untuk mengenali dirinya sendiri dengan lebih baik, serta mengembangkan keterampilan interpersonal yang efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini akan membantu seseorang untuk mengatasi masalah, mencapai tujuan, dan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati dan mendapatkan informasi yang berguna dari konten ini. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.